Perkenalkan, nama saya Rosvita Bengu dengan NIM 4182101153. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian dengan judul prediksi kekerasan rumah tangga berdasarkan faktor sosiodemografi menggunakan ANN dengan algoritma backpropagation. Selanjutnya di sini ada latar belakang masalah, yaitu latar belakang masalah di sini tentang kekerasan dalam rumah tangga, yaitu data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menunjukkan bahwa pada periode 2019 sampai 2023 kasus KDRT yang dilaporkan berkisar antara 6.000 sampai 680.000 hingga 14.719 kasus per tahun dalam menyumbang sekitar 68 sampai 79% dari total kekerasan terhadap perempuan. Angka tersebut diperkirakan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya akibat rendahnya pelaporan. Identifikasi risiko KDRT secara manual masih kurang efisien, terutama pada populasi dengan karakteristik sosiodemografi yang beragam. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pemanfaatan artificial neural network dengan algoritma backpropagation untuk memodelkan hubungan nonlinear antara faktor sosiodemografi dalam memprediksi risiko KDRT sebagai upaya mendukung deteksi dini dan intervensi preventif oleh lembaga-lembaga terkait. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah, ada 3 di sini, yaitu ada bagaimana faktor sosial dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Terus yang kedua, bagaimana nilai akurasi dari model di sini, yaitu nilai akurasi dari model yaitu precision F1 score dan Rockout digunakan untuk mengevaluasi kinerja model ANN. Selanjutnya ada analisa bobot model ANN, variabel sosiodemografi yang mana yang paling berpengaruh terhadap resiko. Selanjutnya ada tujuan, yaitu tujuan dari penelitian ini ingin mengembangkan model prediksi risiko KDRT menggunakan artificial neural network dengan algoritma backpropagation berdasarkan faktor sosiodemografis. Yang kedua, mengevaluasi kemampuan prediksi model dengan menggunakan metrik akurasi presisi F-score, ROC curve, dan AUX score. Yang ketiga, mengidentifikasi variabel sosiodemografi yang paling berpengaruh terhadap resiko KDRT. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka, yaitu tinjauan pustaka di sini ada landasan teori, yaitu artificial neural network ANN merupakan model penilaian terinspirasi dari struktur otak manusia, yaitu ANN ini terdiri dari beberapa unit pemrosesan yang saling terhubung satu sama lain yang disebut dengan neuron. Yang kedua ada algoritma backpropagation, yaitu pertama kali diperkenalkan oleh Paul Wahlberg pada tahun 1974. Konsep ini kemudian dikembangkan kembali oleh David Parker pada tahun 1980 dan semakin dikenal luas setelah dipopulerkan oleh Rummel Hardt dan M. Cleland pada tahun 1986. Algoritma backpropagation ini digunakan untuk berupa jaringan multilayer secara umum. BPN algoritma backpropagation in neural network terdiri atas 3 lapis utama, yaitu input, lapisan hidden layer, dan lapisan output. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini saya ambil dari jurnal dengan judul A Cooperative Study of Machine Learning Algorithm for Prediction Domestic Violence Vulnerability in Liberia Women. Metode yang digunakan, algoritma ini digunakan ada 7 algoritma, yaitu menggunakan ANN, KNN, RF, DT, XG, BOS, like GBM, chatbots. Dan data dari penelitian ini menggunakan data demografi dan kesehatan Liberia atau LDHS yang dilakukan pada tahun 1920. Ini adalah hasil dari penelitian terdahulunya yaitu menunjukkan ada 54%, 55-74% peserta mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya ada GAP dari penelitian terdahulu ini. Kekerasan rumah tangga ini merupakan isu kesehatan global dan pelanggaran hak asasi manusia, memiliki prevalensi sangat tinggi
Liberia, hampir separuh perempuan melaporkan kekerasan fisik. Terdapat kekurangan dasar dalam studi biosisal yang menggunakan pendekatan komputasi canggih dengan negara tersebut. Kesenjangan utama diatasi oleh peneliti ini adalah belum adanya upaya terdokumentasi untuk memprediksi kerentanan KDRT terhadap perempuan di Liberia. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu menggunakan yang pertama ada desain penelitian, yaitu pertama pengumpulan data, pra-processing data, selanjutnya ada pembagian data, pengaturan parameter model, melatih model, serta evaluasi kinerja model. Di sini ada subjek penelitian, yaitu data yang digunakan adalah data responden perempuan yang berasal dari Survei Liberia Demographic and Healthy Survey atau LDHS tahun 2019 sampai 2020 yang tersedia di platform Capgirl. Data ini digunakan untuk data sekunder yang dikumpulkan oleh Liberia Institute of Statistics and Geoinformation Service (LIGIS). Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik ini dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yang tersedia di platform Kaggle yang bersumber dari dataset performance CSV. Data ini mencakup data faktor sosiodemografi seperti wilayah, tempat tinggal, tingkat pendidikan, agama, indeks kekayaan, indeks massa tubuh, tingkat pendidikan pasangan, pekerjaan pasangan, usia pasangan, kurangnya kemandirian, korban kekerasan emosional, kebiasaan minum alkohol pada pasangan, serta kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya di sini ada instrumen penelitian, ada perangkat keras Windows 11 dan 64-bit dan memori 16 GB. Yang kedua ada perangkat lunak software Google Colab. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang menerapkan artificial neural network dengan algoritma backpropagation dalam pemodelannya. Klasifikasi penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan model prediksi risiko kekerasan dalam rumah tangga yang efektif dengan memanfaatkan faktor sosiodemografi sebagai variabel masukan. Model ini dikembangkan diharapkan dapat mengklasifikasikan risiko KDRT ke dalam kategori berisiko dan tidak berisiko. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa ANN memiliki performa yang baik dan dalam menangani data dengan hubungan non-linear. Oleh karena itu, model ANN backpropagation penelitian ini diperkirakan dapat mencapai tingkat kinerja baik berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, F-score, F1 score, dan ROC-AUC. Selain itu, penggunaan metode K-fold cross-validation diharapkan dapat menghasilkan model yang stabil dan konsisten. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih.